Shalom, puji nama Tuhan. Saya Pendeta Daniel Christian Hosea dari Mojokerto dan ini adalah kesaksian saya. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus sekitar tahun yang lalu, bulan September, oleh karena anugerah Tuhan, putra pertama saya boleh Tuhan anugerahkan kepada kami dan lahir ke dalam dunia ini. Dan yang ingin saya ceritakan adalah bagaimana Tuhan berkarya dengan begitu dahsyatnya dalam kehidupan keluarga kami ini. Yang perlu saya bagikan adalah begini, saudara. Jadi hari-hari pertama kali ketika kami mengetahui bahwa istri saya mengandung, kami berdoa dan dari awal kami menyerahkan Tuhan, kami serahkan kandungan ini beserta ibu yang mengandungnya ke dalam Tuhan bahwa semuanya akan baik-baik. Dan saya mempercayai bahwa doa orang yang benar sangat besar kuasanya. Dan secara singkat cerita dari minggu yang pertama kehamilan sampai menjelang kelahiran tidak ada masalah, tidak terjadi mual-mual apapun sama sekali, semua hanya perlindungan Tuhan. Dan ketika melahirkan, ternyata 2 hari lebih cepat dari jadwal yang ada. Dan yang aneh saudara, 2 hari lebih cepat itu di jam yang aneh. Bukan jam yang siang atau sore tetapi dini hari. Dan saya ingin ceritakan bahwa ketika kami berangkat ke rumah sakit di Surabaya, tiba-tiba ada seorang hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan untuk bisa mendengar suara Tuhan. Hamba Tuhan itu tiba-tiba bercerita, tenang Pak, anak ini Tuhan sendiri yang akan mengeluarkan. Mengapa kok ada statement seperti itu? Karena kami, saya dan istri sebagai orang tua memiliki plan, punya rencana. Punya rencana untuk saya ngikut saja kalau istri saya lebih memilih untuk C-section atau sesar, sesar saja supaya tidak mengalami ketidaknyamanan dan sebagainya. Tetapi saudara ternyata seperti kebenaran firman Tuhan, Yesaya pasal 55 ayat 7 dan 8, saya akan bacakan secara cepat. Dikatakan di ayat 7 di Yesaya pasal 55, baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Ayat 8, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Nah, saya ingin terangkan sedikit ayat ini. Ayat ini itu berarti bahwa rancangan manusia itu terbatas. Sedangkan rancangan Tuhan itu tidak terbatas. Karena pikiran Tuhan itu tidak pernah terpikirkan oleh kita. Dan memang betul saudara, ketika di dalam perjalanan, hamba Tuhan itu berkata bahwa nanti Tuhan sendiri yang akan mengeluarkan. Kami pun bingung karena kami tidak mengerti maksudnya apa, karena kami terbatas. Dan memang di dalam perjalanan istri yang sudah mulai pembukaan, sudah mulai mengalami ketidaknyamanan. Dan ketika tiba di rumah sakit, dan waktu itu masih zaman awal-awal pandemi, kami harus menyerahkan hasil tes swab COVID. Dan kami berdoa negatif, puji Tuhan. Ketika kami masuk untuk diperiksa, ternyata saudara ditemukan bahwa ini sudah pembukaan 6. Mengapa tidak dilakukan normal saja? Saya kaget karena itu tidak sesuai rencana saya. Demikian pula dengan istri saya. Istri saya bilang jangan. Karena saya sudah plan, saya sudah pelajari teori melahirkan C-section atau sesar. Tapi tetap para tim itu mengatakan, Bu, ini sudah terlalu ini sangat ideal sekali apabila dilakukan bukan operasi tetapi kelahiran secara normal. Akhirnya saya pun berunding dengan istri saya yang sudah di kamar bersalin. Akhirnya tiba-tiba dokternya datang dan dokter katakan, sudah kalau begini sudah normal saja. Saya tanya pada dokternya, dok berani enggak dok? Berani sudah. Karena dokter itu berpengalaman dan dokter itu yang dulu melahirkan saya 30 tahun yang lalu, saya percaya. Dan akhirnya proses berjalan dan ini yang ingin saya saksikan saudara. Ketika tadi dikatakan bahwa Tuhan yang akan melahirkan. Di sini saya bersaksi demi kemuliaan nama Tuhan. Bahwa yang tidak pernah saya lihat itu terjadi.
dan pendorongan oleh istri saya itu hanya dilakukan beberapa kali. Kalau orang Jawa bilangnya ngeden, saudara. Itu hanya beberapa kali dan rambut anak saya mulai kelihatan. Sekali lagi dorong lagi, kepalanya mulai keluar. Tapi istri saya pada awalnya berkata, loh saya tidak siap melahirkan normal. Bahkan bidan atau susternya pun nyeletuk, Bu, melahirkan itu tidak pakai teori tapi langsung praktek. Dan singkat cerita, hanya dengan beberapa dorongan oleh kemurahan Tuhan, anak saya lahir dan nangis. Dan apa yang ingin saya bagikan di sini saudara, bahwa kadang-kadang kita ini merencanakan sesuatu dengan keterbatasan kita. Mengapa tidak kita belajar seperti Daud? Kita konsulkan dulu kepada Tuhan, kita tanyakan kepada Tuhan, baru rencana Tuhan yang kita jalankan melalui kehidupan kita. Percayalah rancangan atau rencana Tuhan itu selalu hari depan yang penuh dengan harapan. Yeremia 29 ayat 11 mengatakan bahwa sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu, kepada saya, kepada saudara semua yang menyaksikan hari depan yang penuh dengan harapan. Saudara, ini kesaksian saya dan saya percaya kalau hal yang luar biasa terjadi dalam keluarga saya, hal yang lebih luar biasa bisa terjadi dalam kehidupan saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.